Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam program Mari Belajar Komputer Akuntansi Mayop Accounting bersama Enos Kabu. Video ini adalah video pembelajaran ke-9. Dalam video pembelajaran yang ke-9 ini kita akan belajar membuat jurnal penyesuaian, khususnya yang berkaitan dengan akun biaya dibayar di muka. Saudara disarankan menonton video pembelajaran sebelumnya sebelum saudara menonton lebih lanjut video pembelajaran ke-9 ini. Video pembelajaran sebelumnya dapat diakses di link ini. Baik, dalam sesi kali ini kita akan belajar bagaimana membuat jurnal penyesuaian untuk akun biaya dibayar di muka ya, menggunakan program Mayop Accounting. Ya, mungkin Anda bertanya, akun biaya dibayar di muka itu seperti apa ya? Akun bayar di muka itu sederhananya adalah akun yang terjadi karena kita membayar sesuatu di muka sebelum kita menikmati hasilnya. Contoh, misalnya sewa dibayar di muka, ya. Jadi misalnya perusahaan menyewa suatu tempat, anggaplah satu gedung, ya. Kemudian pemilik gedung itu mensyaratkan bahwa kita harus bayar untuk masa pakai. Ya, sekali sewa itu kita sudah harus membayar 2 tahun atau misalnya 5 tahun ya. Jadi untuk 5 tahun ke depan itu kita sudah harus bayar mulai dari sekarang. Ya, atau asuransi ya, kita bayar sekarang untuk beberapa tahun ke depan ya. Nah, di dalam contoh ini misalnya sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka ini kita perlu sesuaikan supaya kita mengetahui sampai dengan saat ini ya, atau sampai dengan akhir periode berapa nilai sewa dibayar di muka yang telah menjadi beban yang harus nanti dipindahkan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi ya, dalam penyajian laporan laba rugi. Dan sewa dibayar di muka itu yang sisanya akan dilaporkan dalam neraca ya, sebagai aset ya. Jadi tujuan kita membuat penyesuaian ini supaya nanti akun-akun dalam laporan keuangan itu mencerminkan saldo yang sebenarnya, berapa yang sudah menjadi beban ya, dan berapa yang masih real menjadi aset atau hak daripada perusahaan. Nah, kalau kita lihat praktikum kita ya, atau latihan kita pada sesi sebelumnya pada kasus usaha jasa Timora ini, pada tanggal 7 November itu ya kita membayar kepada CV Dinamika untuk sewa gedung. Totalnya sebesar 50 juta ya, untuk masa pakai selama 2 tahun ya. Nah, penyesuaian yang harus dibuat ya, kita buat untuk transaksi yang seperti ini adalah seperti ini ya. Kita akan membuat ayat jurnalnya secara manual ya, kita akan catatnya seperti ini. Di sisi debit itu beban sewa dan di sisi kredit itu adalah sewa dibayar di muka. Nah, dalam contoh ini kita sudah diberikan ya nilainya sebesar 416.700. Tapi biasanya kita harus menghitung terlebih dahulu ya. Kalau dalam kasus usaha jasa Timora ini itu tadi pembayarannya pada tanggal 7 November untuk masa pakai selama 2 tahun atau 24 bulan. Nah, kita membuat penyesuaian ini pada tanggal 31 Desember 2020.
berarti kita sudah jalani sewanya itu selama 2 bulan, yaitu dari November dan Desember. Berarti perhitungan beban sewanya secara manual biasanya kita hitung seperti ini ya. Itu 2 bulan masa pakai karena kita sudah jalani 2 bulan, yaitu November dan Desember ya. Jadi 2 dibagi total masa sewa, yaitu 24 bulan. Kemudian dikali dengan total biaya sewa yang kita bayarkan kepada pemilik. Dalam hal ini CV Dinamika ya, sebesar 50 juta. Kita dapatkan 416.600 sekian ya. Nah, dalam contoh ini sudah disebutkan tidak melalui proses perhitungan. Jadi kita bulatkan saja sebesar 416.700 rupiah. Kita catat debit 416.700 rupiah. Ya, sekali lagi ini pencatatan secara manual. Ilmu akuntansi mengajarkan seperti ini. Bagaimana pencatatannya di program IOP Accounting ya? Pencatatannya adalah seperti ini. Ya, dari tampilan menu utama Command Center ya seperti ini. Pastikan Anda ada di modul account. Kemudian Anda klik record journal entry. Yang di atas ini otomatis diisi. Perhatikan tanggalnya, sesuaikan dengan tanggal pada saat membuat penyesuaian, yaitu 31 Desember 2020. Memonya kita isikan misalnya penyesuaian akun sewa dibayar di muka. Kemudian Anda tekan tab 1 kali sehingga kursor berada di sini. Tekan lagi 1 kali ya tab supaya muncul daftar akun yang sudah pernah Anda buat. Kemudian cari akun beban sewa ya. Debitnya adalah beban sewa, pilih ya, klik 1 kali, kemudian klik use account. Nilainya sebesar 416.700 rupiah di sisi debit ya. Tekan tab terus sampai dengan kursor berada di kolom ini ya, tekan tab. Kemudian muncul daftar akun ya. Debitnya adalah tadi beban sewa, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Kita klik sewa dibayar di muka, kemudian klik use account. Kemudian tekan tab 1 kali, sehingga di sisi kredit itu akan otomatis terisi jumlah yang ada di sisi debit tadi, 416.700. Tekan tab 1 kali lagi supaya out of balance-nya menjadi 0. Kemudian klik record. Ya, selesai untuk pencatatan sewa dibayar di muka. Lalu untuk melihat hasilnya ya, kita klik di jurnal sini. Lalu klik di general ya, pastikan di general, lihat di urutan terakhir. Anda lihat tadi 31 Desember 2020 ya, memonya penyesuaian akun sewa dibayar di muka dengan jurnal. Ayat jurnalnya debit beban sewa dan di sisi kredit sewa dibayar di muka sebesar 416.700 rupiah. Nah, kalau sudah selesai seperti Anda klik close. Baik, kita lanjut lagi kepada contoh lain untuk akun biaya dibayar di muka ya. Contoh lainnya misalnya asuransi dibayar di muka. Jadi perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran misalnya ada gedungnya yang diasuransikan atau mungkin kendaraannya diasuransikan ya. Nah, di sini misalnya asuransi dibayar di muka misalnya kendaraan ya yang telah menjadi beban sebesar 2 juta ya. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah seperti ini. Debitnya ya, di sisi debit beban asuransi ya, kalau di buku-buku teks yang umum biasanya kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Boleh kita pakai seperti itu.
Tetapi kalau kita punya akun kita lebih spesifik, misalnya asuransi untuk kendaraan sendiri, kita bisa membuat seperti itu. Ya. Dalam contoh ini kita mengkredit rekening asuransi ya di muka kendaraan. Ya. Kita mencatat ya debitnya sebesar 2 juta rupiah. Ya, dan kreditnya juga demikian ya. Kreditnya adalah 2 juta rupiah. Itu kalau pencatatan secara manual. Tapi kalau pencatatan menggunakan program Mayop Accounting ya, maka langkah-langkahnya seperti ini. Ya, pastikan Anda di menu utama Command Center ya seperti ini, dan di modul account Anda klik record journal entry ya. Kemudian perhatikan tanggalnya sudah sesuai. Memo ya diisi dengan penyesuaian akun asuransi ya, asuransi di muka kendaraan. Kemudian tekan tab 1 kali sampai dengan kursor kayak di sini, tekan lagi tab, muncul ya, cari rekening ya atau akun beban asuransi ya. Beban asuransi ternyata belum ada ya. Nah, tidak perlu panik ya, kita adakan ya. Caranya adalah klik new di sini. Kemudian ini karena masuk dalam kelompok beban, kita cari account type-nya, cari expense. Kemudian account name-nya kita ganti menjadi ini 7.000 misalnya. Ya, account name-nya sekarang kita isi dengan beban asuransi. Klik OK. Sekarang kita klik lagi di sini ya, cari akun beban asuransi yang baru saja kita buat, ada di sini. Ya, klik 1 kali, kemudian klik use account. Jumlahnya tadi sebesar 2 juta, di debit 2 juta. Tekan tab terus sampai dengan kursor berada di sini ya. Tekan tab lagi ya. Kreditnya adalah asuransi di muka kendaraan. Kita pilih klik use account. Tekan tab 1 kali sehingga jumlah yang ada di debit terisi otomatis di sisi kredit seperti ini ya. Tekan lagi tab 1 kali sehingga out of balance-nya menjadi 0. Kalau sudah selesai, pastikan sudah tercatat dengan benar, Anda klik record. Ya, selesai. Untuk melihat hasilnya seperti biasa klik di jurnal. Kemudian pastikan ada di general ya, general jurnal. Cari di yang terakhir yang Anda buat tadi ya. 31 Desember memonya penyesuaian akun asuransi di muka kendaraan dengan ayat jurnal debit beban asuransi sebesar 2 juta rupiah dan di sisi kredit asuransi di muka kendaraan sebesar 2 juta rupiah. Kalau sudah selesai, klik close. Dan supaya keluar dari tampilan ini, Anda klik cancel. Sehingga Anda dibawa kembali ke tampilan menu utama seperti ini. Yaitu mengenai bagaimana membuat jurnal penyesuaian untuk akun biaya dibayar di muka dengan menggunakan program Mayop Accounting ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.